Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian dan makna etika. Dan kelompok 2 terdiri dari Almanda Fauzia dan saya sendiri Santika Purnama dan Siti Ayu. Selanjutnya ada pengertian etika. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan normal ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Nah, selanjutnya ada pengertian etika menurut para ahli. Menurut Wilferdus J.S. Poewardarnita, etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Menurut Prof. Dr. R. Swegarda, Poebakawatja etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menelah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pemikiran manusia. Menurut Prof. Robert Salmon, etika adalah karakter atau kepribadian suatu individu atau hukum sosial yang mengendalikan, mengatur, dan juga membahas terkait perilaku individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Ayu. Baik. Di sini ada ciri-ciri atau karakteristik etika. Sebentar, mohon. Di sini yang pertama ada etika bersifat mutlak atau absolut. Nah, etika ini itu mempunyai sifat mutlak atau absolut yang berarti di mana sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Lalu yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Nah, umumnya ini kan etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal ini itu karena etika ini berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Lalu yang terakhir ini ada etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika ini merupakan cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Next slide. Nah, di sini ada 5 poin dari fungsi etika. Yang pertama ini sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan kritis. Nah, maksudnya itu dengan etika ini akan mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang nantinya itu bisa jadi suatu kebingungan gitu. Lalu yang kedua, etika berfungsi memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih. Seperti pada saat berargumentasi, etika ini kan berfungsi berfungsi untuk berpikir kritis dan rasional. Yang ketiga ini sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Lalu yang keempat, etika berfungsi dalam menyelesaikan suatu konflik seperti yang sudah saya jelaskan pada poin-poin sebelumnya, terlebih pada poin nomor 2. Dengan etika ini juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara berpikir kritis. Lalu yang kelima, sama halnya dengan poin sebelumnya, di sini etika juga berfungsi menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Nah, keterampilan intelektual di sini maksudnya ialah sebuah keterampilan di mana digunakan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis
Karena dengan etika tentunya berfungsi untuk berorientasi etis, di mana sangat diperlukan dalam pengambilan suatu sikap yang wajar dalam suatu kondisi permasalahan. Bisa next slide. Selanjutnya ada macam-macam etika. Di sini terbagi menjadi 5 poin macam-macam etika. Yang pertama ini ada etika deskriptif. Nah, etika ini tuh lebih menelaah secara kritis ataupun rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Selain itu juga tentang apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Contohnya, misalkan masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kita. Lalu yang kedua ini ada etika normatif. Etika normatif ini merupakan etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian dari suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Contoh dari etika normatif ini seperti etika yang bersifat individual gitu. Contohnya kayak kejujuran, disiplin, maupun tanggung jawab dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada etika deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan yang dinilai baik dari baiknya maupun buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan sesuai dengan kewajiban ataupun tidak. Contohnya ketika kita sedang diberi tugas. Kalau misalkan kita mengerjakan atau melaksanakan tugas tersebut, maka itu dianggap benar kan? Karena sesuai dengan kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Sebaliknya, kalau misalkan kita tidak mengerjakan, maka itu dianggap salah. Lalu yang keempat ada etika teleologi. Etika teleologi ini lebih menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Misalkan ada seorang anak mencuri obat untuk ibunya sedang sakit. Menurut moral kan itu baik ya, kayak karena dia membutuhkan obat. Jadi kita sesama manusia pasti kan mikirnya kayak ya udah dia membutuhkan obat kayak ya udah. Tapi kalau misalkan dilihat dari aspek hukum, tindakan ini kan tentunya melanggar hukum karena ada pasal pencurian. Lalu yang kelima ini ada etika keutamaan. Etika keutamaan ini lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Contohnya, kita ngambil contoh Pak Presiden Jokowi. Nah, Jokowi ini kan sebelum jadi presiden tentunya dia jadi wali kota di Solo. Kemudian berkembang jadi gubernur di DKI Jakarta yang kemudian naik jabatan menjadi presiden. Jadi dengan sikap optimis dan bekerja kerasnya dia dalam menggapai cita-cita, di mana dia menelaah atau mendeladani orang-orang di sekelilingnya, maka dari itu dia bisa menjadi seperti orang yang sekarang ini. Selanjutnya saya berikan kepada Almanda. Baik, di sini ada contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Yang kedua ada tidak memandang rendah orang lain. Ketiga berperilaku sopan. Yang keempat menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kelima membantu orang lain yang membutuhkan. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulan dari etika itu yaitu nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu yang sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tanamkan diri etika yang baik agar hubungan antar sesama berlangsung baik pula. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.